Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM S1S1 22014 dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Adapun tujuan pembuatan video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek oleh dosen pengampu Bapak Adham Mansur Sajiah, STMM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi Python yaitu dictionaries. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang berurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Pada Python versi 3.7, kamus diurutkan. Di Python 3.6 dan sebelumnya, kamus tidak berurutan. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Di sini saya sudah mempunyai codingan yang memberikan contoh deklarasi kamus dalam bahasa pemrograman Python. Kamus adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai key, value, dan pairs. Di sini kita dapat lihat yang pertama itu ada this. Ini adalah awal dari deklarasi kamus. Kita mulai dengan tanda kurung kurawal yang menandakan dimulainya kamus. Selanjutnya ada Brand-Ford. Ini adalah pasangan pertama dalam kamus brand. Dalam kunci key dan Ford adalah nilai value. Kunci dan nilai dipisahkan oleh titik 2. Kamus ini akan memiliki kunci brand yang terkait dengan nilai Ford. Selanjutnya juga ada model dan Mustang. Ini adalah pasangan kedua dalam kamus. Model adalah kunci dan Mustang adalah nilai. Kamus ini memiliki kunci model yang terkait dengan Mustang, nilai Mustang. Selanjutnya itu ada year dan 1964. Ini adalah pasangan ketiga dalam kamus year. Dalam kamus year dalam kamus, year adalah kunci, dan 1964 itu adalah nilai. Kamus ini memiliki year yang terkait dengan nilai 1964. Selanjutnya ada penutup tanda kurung kurawalnya. Ini menutup dengan, ini adalah deklarasi kamusnya. Setelah kita jalankan kodenya, jika kita ingin menjalankan kodenya, di sini kita tinggal menambahkan print is digit. Di sini dapat kita lihat outputnya. Selanjutnya itu ada item kamus. Item kamus diurutkan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dalam pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya di sini kita dapat
Print Disdich Brand ini adalah pernyataan cetak print statement yang mencetak nilai dari kamus Disdich dengan menggunakan kunci brand sebagai indeks. Hasil dari kode ini adalah mencetak nilai yang terkait dengan kunci brand dalam kamus Disdich. Outputnya akan menjadi Ford. Ini merupakan bagian kita dapat mengakses nilai dari kamus berdasarkan kuncinya. Dalam hal ini kita menggunakan kunci brand untuk mengakses nilai Ford dalam kamus Disdich. Selanjutnya ada dipesan atau tidak diurutkan. Pada Python versi 3.7, kamus diurutkan di Python 3.6, dan sebelumnya kamus tidak berurut. Ketika kami mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita tidak dapat menunjuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Kamus bersifat selanjutnya ada kamus dapat diubah. Kamus bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah atau menghapus item setelah kamus dibuat. Selanjutnya duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Nilai duplikat akan menyimpan nilai yang sudah ada. Contohnya seperti ini. Year 2020 ini adalah pasangan keempat dalam kamus, namun ini memiliki kunci yang sama dengan pasangan ketiga yaitu year. Kata kunci dalam kamus harus unik. Pasangan kunci nilai ketiga akan digantikan oleh pasangan kunci nilai keempat, sehingga nilai year akan menjadi 2020. Setelah kita menjalankan kode ini, setelah kita jalankan kode ini, kita memiliki variabel Disdich yang merupakan kamus dengan beberapa pasangan kunci nilai di dalamnya. Namun pasangan kunci nilai ketiga dengan kunci year dan nilai 1964 digantikan oleh pasangan kunci nilai keempat dengan kunci yang sama yaitu year dan nilai 2020. Selanjutnya panjang kamus. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, gunakan len fungsi. Untuk contohnya di sini kita menggunakan print len fungsi len ini yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam sebuah struktur data seperti kamus. Dalam hal ini, kita menghitung jumlah pasangan kunci nilai dalam kamus Disdich.
Ketika kode dijalankan, hasilnya akan mencetak panjang atau jumlah pasangan kunci nilai dalam kamus disjit. Dalam kamus ini, kamus disjit memiliki 3 pasangan kunci nilai. Meskipun ada 2 kunci yang sama yang menggantikan satu kunci lainnya, sehingga panjang kamus ini adalah 3. Item kamus atau tipe data. Nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Contohnya, tipe data string, integer, boolean, dan daftar. Di sini, colors-nya adalah pasangan keempat dalam kamus. Dan nilai adalah sebuah daftar dalam list yang berisi 3 string. Yang pertama ada red, white, dan blue. Kamus ini memiliki kunci colors yang terkait dengan sebuah daftar yang berisi beberapa nilai. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data digit. Untuk contohnya, kita akan cetak tipe data kamus. Setelah kode ini dijalankan, kita memiliki variabel disjit yang merupakan kamus dengan 3 pasangan kunci nilai di dalamnya. Nah, hasil dari kode ini mencetak tipe data dari kamus disjit yang akan menjadi kelas dig. Ini menunjukkan bahwa disjit adalah sebuah objek kamus dalam Python. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dig untuk membuat kamus. Contohnya, kita menggunakan metode dig untuk membuat kamus. Dig name John H sama dengan 36, country sama dengan Norway. Ini adalah pemanggilan fungsi dig untuk membuat kamus. Kita memberikan argumen-argumen dengan pasangan kunci nilai dalam bentuk argumen kata kunci, keyword argumen. Name Johan ini adalah argumen pertama.
dengan kunci name dan nilai John. Sedangkan age sama dengan 36 ini adalah argumen kedua dengan kunci age dan nilai 36. Country Norway ini adalah argumen ketiga dengan kunci country dan nilai Norway. Hasil dari pemanggilan ini adalah pembuatan kamus dengan 3 pasangan kunci nilai di dalamnya. Kamus ini akan memiliki 3 kunci name, age, dan country yang terkait dengan nilai yang sesuai. Jika kita ingin menjalankannya, kita tinggal menambahkan print this ditch. Ini adalah pernyataan cetak print, statement yang mencetak isi kamus this ditch. Hasil dari kode ini akan mencetak this ditch secara keseluruhan. Ada empat tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada daftar. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota untuk menduplikat. Habis itu ada tuple. Tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Selanjutnya ada set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Tidak ada anggota diduplikat. Kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus atau menambahkan item kapanpun kita mau. Saat memilih tipe koleksi, penting untuk memahami properti tipe tersebut. Memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dapat berarti retensi makna, dan dapat berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Selanjutnya kita masuk di Python Access Item Kamus. Untuk mengakses item, kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada kuncinya di dalam tanda kurung siku. Contohnya, kita dapatkan nilai kunci. Di sini ada juga metode yang disebut get yang akan memberikan hasil yang sama. Contohnya, kita dapatkan nilai kunci model dengan menambahkan get. Metode case akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Contohnya, dapatkan daftar kuncinya. Tinggal menambahkan X sama dengan this ditch titik case. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya, kita menambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar kunci juga diperbarui.
Char case di sini adalah penggunaan metode case yang mengembalikan semua kunci case yang ada dalam kamus char. Hasilnya akan menjadi objek ditch case. Selanjutnya ada print X. Ini adalah pernyataan cetak print statement yang mencetak nilai dari variabel X sebelum ada perubahan dalam kamus char. Pada titik ini, variabel X akan berisi kunci-kunci yang ada dalam kamus char, yaitu ditch case, brand, model, dan year. Selanjutnya ada color sama dengan white. Ini adalah pernyataan di mana kita menambahkan pasangan kunci nilai baru ke dalam kamus char. Nah, kita menambahkan kunci color dengan nilai white ke dalam kamus. Selanjutnya kita print X lagi. Ini adalah pernyataan print statement yang mencetak nilai dari variabel X setelah perubahan dalam kamus char. Di sini saya lupa mengganti ininya menggunakan char. Nah, sebelum perubahan dalam kamus char, variabel X akan mencatat ditch brand yang akan merupakan model year yang merupakan daftar kunci-kunci yang ada pada saat itu dalam kamus char. Setelah perubahan dalam kamus char dengan penambahan pasangan kunci nilai baru, color dengan nilai watt, variabel X tetap mencetak nilai ditch brand model year. Perhatikan bahwa metode case mengembalikan tampilan yang dinamis atas kunci-kunci kamus, yang berarti meskipun kamus berubah, nilai yang dikembalikan oleh case tetap sama. Jadi meskipun kita menambahkan pasangan kunci nilai baru ke dalam kamus, nilai yang dikembalikan oleh case tidak berubah dan kita akan melihat kunci-kunci yang ada pada saat pertama kali memanggil case. Metode invalues. Ini akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Contohnya, dapatkan daftar nilai sama dengan values. X di char values ini adalah pernyataan di mana kita menggunakan metode values pada kamus ditch untuk mengambil semua nilai values dari kamus tersebut. Ditch values ini adalah penggunaan metode values yang mengembalikan semua nilai values yang ada dalam kamus ditch. Hasilnya akan menjadi objek ditch values. Daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Contohnya, kita buat perubahan pada kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Jadi kita menggunakan cars year sama dengan 2020, di mana ini adalah pernyataan untuk mengubah nilai yang terkait dengan kunci year dalam kamus car. Dan kita mengganti nilai 1964 dengan 2020. Jika kita ingin tambahkan item baru ke kamus asli, dan kita lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Selanjutnya ada metode
items. Ini akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Jika kita ingin mendapatkan itu, kita tinggal menambahkan di sini items. Di sini, card item ini adalah penggunaan metode items yang mengembalikan semua pasangan kunci nilai dari kamus card. Hasilnya akan menjadi objek ditch item. Seperti yang dapat kita lihat di sini, hasilnya akan berubah jadi ditch item. Daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Nah, di sini kita dapat membuat contoh, buat perubahan pada kamus asli dan lihat bahwa daftar item juga diperbarui. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, gunakan IN, kata kunci. Untuk menentukan itu, kita akan memeriksa apakah model ada di kamus. Baik, selanjutnya kita masuk di materi Python ubah item kamus. Kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Contohnya, kita ubah tahun menjadi 2018. Charger ini adalah pernyataan di mana kita mengganti nilai yang terkait dengan kunciar dalam kamus DisDich. Dalam hal ini, kita mengganti nilai 1964 dengan 2018. Jadi setelah pernyataan ini dijalankan, kamus DisDich akan memiliki nilai yang baru untuk kunciar yaitu 2018. Metode update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, di sini kita akan perbarui tahun mobil dengan menggunakan update metode.
Di sini car update-nya adalah pernyataan di mana kita akan menggunakan metode update untuk memperbarui nilai yang terkait dengan kunci year. Dalam kamus DisDig, kita akan memberikan kamus baru dengan pasangan kunci nilai yang ingin diperbarui. Dalam hal ini kita ingin memperbarui nilai year 1964 menjadi 2020. Selanjutnya kita masuk di materi Python tambahkan item kamus. Untuk menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Ada cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dig. Kita akan membuat salinan kamus dengan dig fungsi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke Python hapus item kamus. Ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Yang pertama itu kita menggunakan metode pop, menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Di sini kita menghapus modelnya. Selanjutnya itu kita menggunakan metode pop item. Menghapus item yang terakhir dimasukkan. Di versi sebelum 3.7 item acak malah dihapus. Selanjutnya kita dapat menggunakan kata kunci del. Kata kunci del menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Seperti ini, del dapat menghapus modal. Kata del, kuncinya juga dapat menghapus kamus sepenuhnya. Kita menggunakan del disdig, dia akan menghapus semuanya. Selanjutnya kita dapat menggunakan metode clear, mengosongkan kamus. Jika kita menggunakan kata kunci clear, metode clear tadi, dia akan mengosongkan item yang ada dalam kamus. Selanjutnya kita masuk di materi kamus lingkaran. Kita dapat mengulangi kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulangi kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Contohnya, cetak semua nama kunci dalam kamus satu per satu. For x, disdig,
For X in this ditch ini adalah pernyataan for di mana kita menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui kunci-kunci dalam kamus this ditch. Variabel X akan mewakili kunci saat ini pada setiap iterasi. Dalam konteks ini, for X in this ditch akan mengiterasi melalui kunci-kunci brand, model, dan year dalam kamus this ditch. Kita akan mencetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Jika kita ingin mencetak nilai dalam kamus satu per satu, kita tinggal menambahkan di sini this dalam kurung X. Kita juga dapat menggunakan values metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. Kita juga dapat mengulangi key dan value dengan menggunakan metode items metode. Selanjutnya kita masuk di materi salin kamus. Kita dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik ditch 2 sama dengan ditch 1 karena ditch 2 hanya akan menjadi referensi ke ditch 1 dan perubahan yang dilakukan ditch 1 secara otomatis juga akan dilakukan di ditch 2. Kita ada cara untuk membuat salinan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan copy. Selanjutnya kita dapat membuat contoh buat salinan kamus dengan metode copy. Cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan ditch. Buat salinan kamus dengan ditch fungsi. Ditch. Selanjutnya kita masuk di Python kamus bersarang. Kamus bersarang dapat berisi kamus dapat berisi kamus. Ini disebut kamus bersarang. Kita buat contohnya.
Di sini kita membuat kamus My Family yang memiliki 3 pasangan kunci nilai utama dengan nama anak sebagai kunci. My Family adalah kamus utama yang memiliki 3 pasangan kunci nilai utama. Yang pertama child 1, child 2, dan child 3. Setiap pasangan kunci-kunci nilai utama adalah kamus bersarang yang berisi informasi tentang setiap anak. Misalnya child 1 adalah kamus berisi informasi tentang anak pertama. Kamus ini memiliki 2 pasangan kunci nilai name dan year. Name berisi nama anak pertama yaitu Emil, sedangkan year berisi tahun kelahirannya yaitu 2004. Demikian pula child 2 dan child 3 adalah kamus yang berisi informasi tentang anak kedua dan ketiga dalam keluarga. Kode ini memungkinkan kita untuk membuat struktur data yang lebih kompleks dengan menggunakan kamus bersarang. Kita dapat mengakses informasi tentang setiap anak dengan mengakses kamus bersarang dengan kunci yang sesuai. Misalnya, untuk mengakses nama anak pertama, kita dapat menggunakan My Family Child Name. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Print. Di sini kita masuk ke ada beberapa metode dalam kamus Python. Yang pertama itu ada metode clear. Metode clear adalah metode yang digunakan untuk menghapus semua elemen dari kamus. Selanjutnya ada metode copy. Metode copy adalah metode yang digunakan untuk mengembalikan salinan kamus. Selanjutnya ada metode from case. Metode from case adalah metode yang digunakan untuk mengembalikan kamus dengan kunci dan nilai yang ditentukan. Selanjutnya ada metode get. Metode get ini adalah metode yang dapat mengembalikan daftar yang berisi tupel untuk setiap pasangan nilai kunci. Selanjutnya ada metode item. Metode item ini adalah metode yang dapat mengembalikan daftar yang berisi kunci kamus. Selanjutnya ada materi case, metode case. Metode case Metode case itu adalah metode yang dapat mengembalikan daftar yang berisi kunci kamus. Selanjutnya ada metode pop. Metode pop ini dapat menghapus pasangan kunci kunci nilai yang terakhir disisipkan. Selanjutnya ada metode pop item. Metode pop item ini adalah metode yang dapat menghapus pasangan kunci nilai yang terakhir disisipkan. Selanjutnya ada metode set default. Metode set default ini adalah metode yang dapat mengembalikan nilai kunci yang ditentukan. Jika kunci tidak ada, masukkan kunci dengan nilai yang ditentukan. Baik, mungkin itu saja sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi Dictionaries pada Python. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.